Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita selalu ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rabiul Awal ini di momen Maulid kelahiran Nabi SAW. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan berkah juga. Ya, berkah Nabi besar Muhammad SAW. Kayak sehat selalu, panjang umur ya. Mudahkan urusan, ya. Rezeki dilancarkan dan lulus nilainya dengan nilai A. Tentunya syarat dan ketentuan berlaku, yakni hadir, kerja tugas, tiap materi, dan ujian dengan semester akhir semester. Juga ada kelompok ya, tugas kelompok nanti dibuat. Ada berapa jumlahnya ini mahasiswa? Ya, ada berapa jumlah kelompok? Ada keting ini, ketingnya siapa? Sabrianto Rahim ya? Keting? Iya, Sabrianto, Pak. Ya, nanti dibuatkan kelompok ya, sekitar 5 kelompok. Jadi semua jumlah mahasiswa itu dibagi 5 kelompok. Dari jumlah mahasiswa dibagi. Nanti berapa tiap kelompok nanti dari jumlah mahasiswanya. Nanti akan dibuatkan tugas kelompok untuk Ya, Pak. membuat resume ya tentang satu tema yang dipelajari dan PowerPoint-nya. Kalau sempat nanti dipresentasikan. Salawat dan salam semoga Allah SWT berikan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, di mana bulan ini memang bulan lahirnya beliau SAW. Nah, bulan ini insya Allah berkah bagi kita semua. Kemudian kita lanjut ke materi sekarang. Sudah ada di classroom ya. Bisa share screen. Satu, dua, tiga. Pertemuan satu, pertemuan dua. Pertemuan satu, kontrak kuliah, dua, tiga. Tiga ini. Belum memberikan tugas lalu ini. Bandar udara. Pertemuan kedua. Kita masuk ke tugasnya. Sana. Materi satu ada tugasnya ini. Materi dua juga ada tugasnya. Bulan ketiga. Ini klik tugas. Kemudian isi nama mahasiswa. NPM, kelas. Ya, kemudian ya, bisa dijawab. Jelaskan definisi bandar udara. Teruskan jenis rumus menghitung apron, taxiway. Ini belum masuk kemarin. Belum dibahas. Nah, harusnya sudah dibahas ini. Ya. Belum, Pak. Ini pembahasannya. Jawabannya ada di materi ya. Maksud Ya. pengembangan karakter saya tambahkan ini apa pesan hikmah yang kita ambil dari para nabi. Nabi Idris alaihissalam. Ada nanti harusnya Nabi Muhammad ini Nabi awal. Tapi sudah terlanjur Nabi Idris. Nanti di banyak pertemuan-pertemuan berikutnya Nabi SAW. Ya. Ini soalnya bisa dijawab sini. Ini bisa dikecilkan, kemudian buka ini filenya, akan dibahas, ada jawabannya sini. Nah, ini bisa dibuka filenya. Dan setelah muncul, nah ini jawabannya di sini nanti bisa di copy paste. Ya sudah Pak, ini di copy paste. Ini definisi bandar udara dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk pada materinya, jawaban dan pertanyaan. Apa itu bandara? Nah, sudah jelas ini. Kawasan di daratan atau perairan dengan batas-batas tertentu. Digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas. Ada take off dan landing. Naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat pindahan intra dan antar moda transportasi. Dilengkapi fasilitas keselamatan, keamanan, penerbangan, dan fasilitas pokok dan juga fasilitas penunjangnya.
Ini sekilas info, di mana yang kita bahas di sini, studi kasusnya Bandar Udara Saga. Ya, Kyushu Saga. Saga ini nama sebuah apa namanya, daerah kecil ya, pulau kecil di Kyushu, desa kecil, Angka Dosa, Kabupaten Kota. Ini Bandar Kyushu-nya, Saga memiliki area yang lapang. Ini daerah Saga untuk akses transportasi bisa ke mana kita menginginkan sudah ada gambarnya. Hanya bahasanya Cina, Jepang. Ini informasi umum tentang bandaranya. Bandar udaranya 2013 untuk umum publik, bukan militer. Bandar udaranya dolanya Prefektur Saga. Ini dia di Fukuoka, kita Kyushu, lokasi kota Saga. Koordinatnya pun sudah ada. Ini lokasinya bandar udara, parking area, apron, ini tempatnya parkir pesawat, ini parkir kendaraan. Landasan pacu runway-nya. Ini set plan-nya, perencanaan. Dan ada video tapi tadi saya ini terlihat, di mana video ini menjelaskan ada runway tempat landing, mendarat, dan take off. Oh ya, sebentar. Ini ada lampu-lampu kecil yang kalau malam hari, nggak pernah naik pesawat mungkin, nah, ganti lagi kalau malam hari ada lampu-lampu kecil di bandara, samping-sampingnya. Tempat mendaratnya, terbangnya, kemudian ada taxiway, itu jalan kecil menuju ke apron. Apron itu tempat pesawat land, apa namanya, parkir, tempat parkirnya pesawat. Ini bagian lalu lintas di bandara, lintas pesawat tentunya. Apron, ya, ini menghitung apron rumusnya D sama 2 kali TR, wingsuit clearance. TR-nya turning radius. Ini rumusnya, TR-nya. Kemudian berikutnya taxiway, ini juga ada rumusnya. Hitung taxiway, D sama dengan D1 kuadrat tambah S2 kuadrat bagi 2 kali A. Satu kecepatan awal pesawat, saat memasuki taxiway, dan S2, ya, ini ada S1, satuannya meter per detik, S2 kecepatan akhir tentunya. Kan S1, S2, ini satu S1, yang satunya S2. Nah, percepatan. Ini rumus koreksi terhadap elevasi. Kan? Yang dapatkan L2, ini diketahui jarak ujung threshold sampai titik awal exit. Ini runway, apa itu runway? Nah, ini landasan pacu. Satu daerah persegi panjang yang ditentukan pada bandar udara di daratan atau perairan dipergunakan untuk pendaratan dan lepas landas. Pendaratan landing, nah, kalau lepas landas take off ya. Kita pelajari juga istilah-istilah dalam penerbangan dengan bandar udara, istilah-istilah. Ini detail ukurannya, nah, ini runway, tempat landing dan take off. Ini taxiway, ya, jalan menuju apron. Apron adalah tempat parkir pesawat. Ukurannya masing-masing ada. Ini pesawat terbang ini yang ada di Saga. Spesifikasinya ini ada Nippon Airways yang menggunakan Boeing 767. Panjangnya ada, ini wing, kipasnya, tempat duduknya 202 orang. Kapasitas ini tidak ada data-datanya. Ini lagi 737 juga. Ini persyaratan perencanaan bandar udara. Nah, di sini ada geometris runway. Itu ICAO. Ini pengumpulan data. Ya. Faktor koreksinya, temperatur, elevasi, kemiringan, apa karakteristik pesawat agak kabur ya, dan angin. Nah, ada berapa 1, 2, 3, 4, 5 ini dalam perencanaan geometrics jalan runway. Angin, arah angin ini
karakteristik pesawat, menentukan panjang pesawat runway rencana, dan seterusnya. Ini tiga ini menghitung panjang runway. Panjang runway, dari temperatur, elevasi, dan kemiringan runway, bisa menghitung panjang runway, menentukan ini apa? Sasaran sesar. Perencanaan menurut ARC, lebar runway, berapa lebar runway, konfigurasi runway, ya, proses perhitungannya. Kecil-kecil, agak kecil. Nah, temperatur yang pertama ini pembahasannya. 15 derajat Celcius standarnya. Kenaikan 1%, 1 derajat Celcius, dikoreksi, dicau. Setiap kenaikan 1000 meter dari permukaan rata-rata temperaturnya 6,5 derajat. Ya, setiap 1000, 6,5 derajat. 2000 meter berarti 13 derajat Celcius. Ini rumusnya. Dan berikutnya koreksi elevasi, ini menurut dicau. Panjang runway bertambah 7%, setiap kenaikan 300 meter. Ini dihitung ketinggian dari permukaan laut. Ini rumusnya FN. Terkoreksi. Dan ketiga, koreksi kemiringan runway juga dapat dihitung dengan FS sama dengan 1 tambah 0,1 S, karena S merupakan kemiringan dari runway. Berapa miringnya, berapa persen miringnya. Ada juga koreksi angin permukaan, surface wind, angin permukaan. Ini kekuatan anginnya, persentase pertambahan, pengurangan runway sudah ada. Kalau 5, kekuatan angin ya -3. Kalau 10, -5. Kalau -5, ada 7. 11. Di pengaruh angin yang permukaan ini berpengaruh panjang runway. Kelima, kondisi permukaan. Ini ada sangat dihindari genangan tipis air. Standing water, bahasa Inggrisnya ini. Pengaruh dari pengereman, kemampuan pesawat lepas landas. Ini harus diperhatikan permukaan runway. Tinggi maksimal genangan air kalau ada 1,27 cm. Standar NASA dan FAA. Panjang runway, ini rumusnya ada. Bentuk dari Excel. Penjelasan LRO, panjang runway rencana, FT, faktor koreksi temperatur, FV, faktor koreksi elevasi, ada faktor koreksi kemiringan, FS, dan faktor koreksi angin permukaan. Oke. Kemudian yang keenam, kontrol terhadap RC, Hydrome Reference Code, ini sudah ada dalam tabel. Elemen 1 dan kode elemen 2. Ada di bawah 800, 800 bis 200, 800 dan lebih besar dari 1800. Ini sudah ada kode hurufnya, ABCD, bentang sayap, pesawat berapa meter, dan jarak pada pendaratan. Lebar kemiringan dan jarak pandang ini runway, ya, bisa dibaca-baca ya. Sudah ada dalam tabel. Kemiringan memanjang runway juga sudah ada dalam tabel. Dan kemiringan melintang, transversal, dan ketentuannya 1,5% landasan dengan kode CD. Dan 2% landasan kode A atau B. Sudah ada tadi penjelasan di atas. Singkatan A, B, C, D. Jarak pandang ini, apabila kemiringan tidak bisa dihindari, maka perubahan harus sedemikian sehingga garis pandang tidak terhalangi. Ini ada 3 pembahasan. Kalau tingginya 3 meter, 2 meter, dan 1,5 meter. Tinggi 3 meter atau 10 feet, nah ini penjelasan. Kalau tingginya 2 meter atau 7 feet, nah penjelasannya sudah ada ini. Kalau 1 meter atau 5 feet, nah penjelasannya sudah ada ini. Jarak pandang. Kegiatan panjang, lebar, kemiringan, dan perataan strip landasan, ya juga sudah ada tabelnya. Ini tabelkan. Ya, juga pembahasan juga. 60 meter, ini bila landasan dari instrumen 30 meter, bila landasan tidak dari instrumen. Nah, kalau kemiringan, transversal di sini boleh lebih dari 5%. Dan strip luar dan diratakan kemiringannya
Rata-ratanya 5%. Untuk saluran air yang ringan 3 meter pertama area luar landasan bahu landasan ini stopway harus sebesar 5%. Untuk kekeringannya 5%. Sudah jalan 2%-nya jalan biasa. Ini 5%. Informasi tambahan ini file terakhir. Biasanya digunakan pesawat terbang di bawah 200.000 lb atau 1.000 kg. Kalau ini sedikitnya 6.000 feet, 1.800 meter landasan terbangnya, landasan pacu. Ini kalau pesawat terbang lebih besar, Tako di Wadis, Going 747 sampai 787, di udara A310 sampai A380, Donald 12, nah ini jenis pesawat ya. Kalau pesawat kan sedikitnya 2.400 meter atau 8.000 feet ketinggian elevasi muka air laut. Lebih tinggi lagi dibutuhkan lebih lagi. Nah ini bisa saya baca-baca informasi tambahan. Ya. Kemudian berikutnya konfigurasi runway. Ini landasan menghubungkan ya, taxiway diatur sedemikian. Jadi antara runway dan apron ada taxiway. Ini peralatannya harus menjadi pemisah lalu lintas udara. Dia gangguan operasi pesawat dengan lainnya atau penundaan di dalam pendaratan. Nah ini taxiway. Nah, lepas landas minimal. Fungsi taxiway di sini. Pembuatan taxiway dari bangunan terminal menuju ujung landasan untuk lepas landas dipilih yang paling pendek. Usahakan bagaimana taxiway-nya cepat sampai di tempat terbang runway atau setelah landing mendarat bisa lebih cepat sampai di apron tempat parkir pesawat. Maka pembuatan taxiway harus memenuhi kebutuhan hingga pendaratan pesawat bisa secepatnya mencapai bangunan terminal. Ini penetrasi sisi udara, pengembangan udara. Ini bisa diklik ini, hyperlink. Jadi file presentasi dari ITS, PP ITS. Ini perkerasannya, nah sudah selesai. Kekerasan aspalnya. Ada fleksibel dan rigid. Rigid itu perkerasan kaku, beton. Kemudian fleksibel itu perkerasan lentur aspal. Ya, demikian materi di sini. Kita menjawab ya sebagian pertanyaan yang sudah ada. Ya tadi ya, 2. Kemudian pengembangan karakter ya. Jadi ada materi juga pengembangan karakter agar lulusan di sipil tidak hanya sekedar menguasai ilmu teknik sipil, kali ini perencanaan bangunan udara, tapi juga bisa memiliki karakter yang baik. Apakah wataknya, karakternya, apa akhlaknya ya, baik. Bertanggung jawab. Tidak seperti para kontraktor, pejabat sekarang yang kelihatannya kurang bagus, malah para korupsi ya. Sekarang ini banyak yang korupsi itu lulusan dari perguruan tinggi. Maka harusnya ke depannya lulusan perguruan tinggi ini tidak korup. Yang bisa memperbaiki kondisi ini adalah mahasiswa. Student today, leader tomorrow. Jadi mahasiswa sekarang pelajar, tapi ke depan akan menjadi pemimpin. Pemimpin masyarakat, minimal pemimpin keluarga. Nah, ini adalah kisah Nabi Idris alaihissalam, di mana Nabi ini adalah seorang Nabi yang punya kedudukan tinggi. Ya, saat Isra Mi'raj, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad yang sekarang ini diperingati hari lahirnya di berbagai daerah, berbagai masjid. Nah, ini pernah berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam di langit keempat. Jadi Nabi Idris sekarang di langit keempat. Nabi Idris alaihissalam menyebarkan tauhid, selalu berharap amalnya disenangi dan diterima oleh Allah Ta'ala. Dan apa kerjanya Nabi Idris? Ya, bukan kontraktor, bukan pejabat dia. Dia orang biasa yang menjahit baju, ya. Kerjaannya menjahit pakaian. Dia terampil dan teliti. Kemudian Nabi Idris ini selalu berzikir ya saat dia menjahit pakaian, selalu mengucapkan Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Nah, masya Allah, dia berzikir. Selalu berzikir mengucapkan memuji Allah.
Maksudnya Allah, subhanallah. Nah, ini amalan Idris, Nabi Idris yang terbaik. Ya. Pada masanya amalan terbaik itu amalan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam selalu berusaha melakukan setiap pekerjaan dengan baik. Nah, hingga Allah SWT pun mengangkat kedudukannya Nabi Idris alaihissalam di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 56-57, dan ingatlah apa yang dalam Alkitab tentang Nabi Idris. Dia seorang yang sangat pembenar dari seorang nabi, ya. Yang dicatat oleh Allah dalam Al-Quran surat Maryam sebagai seorang nabi. Nah, apa hikmah yang bisa kita dapat dari pelajaran ini? Maka tauhid itu adalah mengimani bahwa Allah itu esa. Jadi kita harus yakin Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Ya. Pancasila kan begitu, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama. Ini karakter sesuai dengan Pancasila. Mahasiswa diharapkan terampil, ya, teliti dalam bekerja, membantu orang tua, membantu teman, membantu siapa saja. Kemudian mahasiswa diharapkan ya punya karakternya, melakukan pekerjaan otak, melakukan pekerjaan dengan baik, sungguh-sungguh, ya, karena mencari ridha Allah Ta'ala. Jadi ikhlas beramal. Dan mahasiswa selalu memuji, ya, bertasbih, mensucikan Allah SWT, pencipta alam semesta adalah di setiap waktu. Kalau Nabi berzikir saat bekerja, dia menenun pakaian, ya, mahasiswa belajar, ya, berzikir saat mengajar, bisa memuji Allah, puji Allah, subhanallah, puji Tuhan, subhanallah, atau alhamdulillah. Kalau subhanallah, maksudnya Allah. Kalau segala puji bagi Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau zikirnya Nabi Idris itu subhanallah, maksudnya Allah. Suci Allah, subhanallah, setiap waktu. Maka mari kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita dengan memuji pencipta alam semesta. Nah, ini yang menjadi target pendidikan nasional, bahkan kemampuan watak, ya, serta beberapa depan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan untuk berkembangnya potensi peserta didiknya, mahasiswa, santri, atau pelajar agar menjadi manusia beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan seterusnya. Jadi, di sini jelas, ya, tujuan pendidikan nasional harus memiliki karakter watak yang baik. Bukan hanya paham dalam ilmu yang dikuasainya, tetapi juga memiliki watak, karakter, memiliki akhlak yang mulia. Itulah yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Idris alaihissalam. Silakan dijawab di anunya, di tugas, ya, tugas kedua. Demikian materi kita pada kesempatan ini. Jadi perkuliahan harusnya perkuliahan keempat ini sekarang. Ya, ada Seprianto Rahim ini tidak aktif mic-nya karena di tempat kafe. Oh. Itu materi kita pada kesempatan kali ini. Ya, ada yang bertanya mungkin atau menambahkan? Silakan. Ini saya kembali ke absen nih. Nah, absennya. Apa yang belum absen tadi? Yang belum absen silakan bicara. Bapak sini main. Tidak bilang saya, Pak. Bilang Pak. Tidak bilang saya, Pak. Bilang Pak. Apa ketemu itu? Siapa yang belum absen tadi? Pak Rivaldo Ahama, Pak. Tempat KP, Pak. Ya, NPM berapa? Ceritanya Ya? tempat KP. Mariandi juga, Pak. NPM akhir Rivaldo berapa? Ahama, Pak. Ya, Pak. Iya, tadi Rivaldo berapa Ahama, Pak. NPM-nya? NPM 52, Pak. 1906. Oh, ini 52. Mariandi, Pak, NPM 45, Pak. 45. Putri Mariandi, Ogina, ya. Pak. Iya, Pak. Jufran Lanibi, Pak, NPM 41. 41. Pak, sini.
Ya. Ada lagi? Putri Ogina Pak, Yang guru? 34, NPM 34. Rifandi Pak, NPM 33. Berapa? Rifandi NPM 33. Putri Ogina Pak, NPM 34. 32. 33. Bang. Oh, 33, Rifandi. Ya. Siapa lagi? Ya Pak. Habis? Ya, habis ya. Oh, Ada Laude berapa ini Yusri, sekarang? 78. Pak Yusri. Laude Yusri, Laude 78. Yusri Pak. Berapa? Laude Yusri, Laude Yusri. NPM 78. Siapa namanya yang keting? Rahim sudah. Jadi siapa nanti yang bagikan tugas? Siapa nanti yang buat kelompok? Bikin tugas kelompok. Ketingnya siapa? Rahim ya. Nanti dibuat kelompok ya. Diberikan tugas kelompok dibagi 5 lah. Jadi jumlah. Ini sudah. Iya Pak. Oh ya. Jadi sudah dulu kita kuliah hari ini. Sudah absen semuanya. Sampai ketemu lagi pertemuan berikutnya pekan depan. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.